Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari perwakilan Aliansi Mahasiswa Bersatu. Adanya kami di sini, kami ingin mengetahui mengkonfirmasi bagaimana kinerja Bawaslu. Benar tidak teman-teman? Selama ini kita sudah laporan dengan anggota Bawaslu, tapi kenyataannya nggak tahu, nggak ada konfirmasi. Makanya kita konfirmasi. Halo Bawaslu, halo Pak Ketua, halo semua anggota. Kami laporan sudah selama dari bulan Desember hingga sekarang bulan Februari, kita sudah 1 tahun. Tapi nyatanya belum ada kejelasan. Gitu. Makanya kami ke sini kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Di kantor Bawaslu, mungkin karena Bawaslu itu merupakan suatu pengabdian kepada negara, lebih baiknya kita sebelum menyampaikan aspirasi kita menyanyikan lagu Bagi Negeri bersama-sama. Sepakat tidak teman-teman? Oke. Tundukkan kepala. Emang boleh seperti itu? Di sini kami ingin mengetahui para Bawaslu, para pimpinan Bawaslu serta anggota-anggota Bawaslu terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kami menuntut di sini kinerja Bawaslu untuk menindaklanjuti, karena bulan 14 Februari adalah pemilu dilaksanakan. Ini udah berapa hari ini, berapa hari lagi kita akan menghadapi pemilu. Jadi kami minta untuk pihak Bawaslu agar menindaklanjuti terkait dengan pelanggaran ini, Bapak. Kami selaku dari Aliansi Mahasiswa di sini datang dengan baik-baik, ingin bertabayun, ingin menyampaikan aspirasi kami selaku mahasiswa garda terdepan masyarakat. Kami selaku mahasiswa adalah garda terdepan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang kami tampung, Bapak. Begitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada menyambut kami dengan baik. Cuman Bapak, kenapa kami menolak langsung ke dalam? Supaya apa? Supaya masyarakat itu tahu bahwasannya kinerja Bawaslu itu ya sangatlah lemot, seperti siput ya kawan-kawan ya. Di sini kami sebagai mahasiswa tidak terima Bapak. Ketika ada
kecurangan, ketika ada kesalahan yang dilaksanakan saat kampanye dan sudah dilaporkan bahkan sudah penelitian, tapi waktunya yang ditentukan sesuai standar operasionalnya itu 17/7, justru di sini 1 tahun. Bagaimana teman-teman? Pantas tidak kalau kita bilang Bawaslu itu tidur? Pantas tidak? Gimana Bawaslu? Katanya Bawaslu bersama rakyat mengawal kampanye pemilu politik tahun 2024. Tapi nyatanya mana? Kami sebagai mahasiswa justru menjadi korban. Apakah Bawaslu itu ada? Apakah Bawaslu ada teman-teman? Apakah ada? Mungkin yang ada cuma kantornya, orangnya di dalamnya. Mana modelnya? Cuma kedatangan kami itu baik. Kita ingin saling komunikasi antara permasalahan-permasalahan yang ada, seperti halnya yang teman-teman semua rasakan. Kita mau tahu apa sih kerja Bawaslu selama ini, kok sampai kasus yang sangat lama dari bulan Desember sampai sekarang bulan Februari itu belum terselesaikan. Bagaimana sih? Apakah Bawaslu di dalam tiga? Atau kalau memang karena oknum ini adalah orang atas, jadi tidak berani teman-teman, tidak berani untuk memproses. Ini kan pertanyaan untuk kami semua. Bukankah seperti itu teman-teman? Proses penanganan dugaan pelanggaran kampanye yang dikirim penyidikan serta yang tadi proses 17/7 itu. Mungkin Bapak Ketua bisa silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih pada siang ini aspirasi saudara-saudara semua lah menjadi semangat dan pemicu kinerja kami. Inilah sebagai bukti nyata jika rekan-rekan mahasiswa itu peduli dengan pemilu. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran yang mungkin hanya di luar. Lain dengan tadi apa yang disampaikan, diaspirasikan, kami terima. Saya terima kasih. Hanya sebagai masukan. Kita bawa itu tidak anti-kritik. Kita tidak anti-kritik. Saya paling senang seperti ini. Terkait dengan laporan adanya dugaan pelanggaran, maaf penanganan ya, dugaan pelanggaran pemilu kampanye di dalam kampus, memang ada mekanismenya. Betul, Bawaslu itu punya waktu 14 hari setelah diregistrasi. Awalnya itu adalah sebagai laporan. Tanggal 15 ada laporan. Sebelum kami register tanggal 19 dicabut. Ini awal permasalahan. Ada pencabut. Meskipun kasus ini dicabut oleh si pelapor, mekanisme Bawaslu tidak serta-merta dihentikan kalau dicabut. Karena ada aturan yang menyatakan bahwa jika laporan dicabut bisa kami teruskan dengan informasi awal. Itu belum proses 14 hari, dijadikan informasi awal. Kami ada pleno Bawaslu. Bagaimana ini laporan dicabut? Oke, kita plenokan. Kita jadikan informasi awal. Ada waktu lagi, belum 14 hari. Dalam penanganan informasi awal itu ada yang namanya penelusuran. Penelusuran memang tidak ada batas maksimal. Harus kita plenokan. Ayo kita lakukan penelusuran. Kami sudah melakukan penelusuran dengan memintai keterangan rektor, wakil rektor,
dan kami juga klarifikasi dengan pihak pelapor dan rektor. Kami yang diintimidasi. Siap. Saya tak selesaikan dulu. Kemudian kami Bawaslu meregister pada tanggal 18 Januari. Ini baru diregister. Diregister itu artinya apa? Bawaslu punya komitmen bahwa kasus ini harus dinaikkan ke penyidik. Ini komitmen Bawaslu. Tapi saudara-saudara, yang namanya penanganan pelanggaran pemilu bukan menjadi kemenangan Bawaslu saja. Kepolisian dan kejaksaan ini menjadi satu wadah gabung. Dari tanggal 17 Januari kita plenokan tanggal 18 hari kerja. Jika dihitung mundur 14 hari, maka status laporan selesai laporannya akan kita lakukan adalah pada hari Rabu ini. Dan jangan khawatir, pada hari ini kami sudah mengundang seluruh anggota gabungan untuk menyelesaikan secara tuntas kasus ini. Bawaslu, dengan adanya Bawaslu mengajukan kasus ini ke sentra gabungan, berarti Bawaslu sudah punya keyakinan bahwa ini terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu. Hari ini akan diputuskan yang terakhir. Besok ada status laporan. Mohon maaf, memang mekanismenya seperti itu. Hari ini akan kami tuntaskan dalam pembahasan Gakumdu yang terakhir. Hari Rabu sudah ada status laporan. Ingat, Bawaslu tidak akan diam terkait dengan adanya dugaan pelanggaran. Kami menyadari, kami ikut merasakan perasaan hati nurani kami. Karena kasus ini saudara-saudara menjadi tertekan. Ini dua sisi yang berbeda. Ya. Mohon maaf, ini jawaban dari kami Bawaslu. Intinya akan kami tuntaskan hari ini. Karena 14 hari dengan status laporan adalah hari Rabu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih sekali. Ini Bapak, yang kami butuhkan bukanlah tentang hanya menjalani kasus ini Bapak, tapi keberanian Bapak. Di sini ngelawan kita orang atas Bapak. Kami hanya percaya kepada Bawaslu. Ketika Bawaslu tidak bisa menyelesaikan kasus yang seperti ini, bagaimana dengan rakyat seperti ini Bapak? Yang banyak intimidasi, banyak politik uang di bawah. Itu malah Bapak itu yang di atas seperti apa teman-teman? Yang mempunyai jabatan Bawaslu seperti apa? Turun! Bahkan kalau kita bilang tentang waktu Bapak, apakah 2 bulan itu kurang Bapak? Dan kenapa? Ini anehnya lagi, kita aksi hari ini. Kenapa kasus selesai hari ini? Aneh enggak teman-teman? Aneh enggak? Aneh! Apa kita harus aksi dulu setiap kasus, baru nanti kasus itu akan selesai? Apakah seperti itu teman-teman? Ya. Apakah harus demo dulu, baru kasus akan selesai? Tidak kan? Terus apa Bapak? Seperti asumsi kami, lah kita demo baru selesai. Masih seperti itu Bapak. Wajar ketika asumsi kami seperti itu. Karena apa? Selama ini yang kami lihat tidak ada pergerakan sama sekali. Itu yang kami tangkap. Benar nggak teman-teman? Benar. Itu apa yang kita rasakan? Intimidasi. Benar nggak teman-teman? Benar. Intimidasi kami rasakan Bapak. Sedangkan kami sebagai agen Omceng, agen perubahan mahasiswa, kami itu sebisa mungkin Bapak menjaga bagaimana politik ini dengan baik, dengan berjalan seperti biasanya lancar, tidak ada problem sama sekali. Tapi justru pas saat kami aksi, saat kami menjadi agen perubahan, kami itu diserang Bapak. Bagaimana? Apakah Bawaslu itu tidak bersama mahasiswa, bersama rakyat? Apakah Bawaslu itu bersama calon-calonnya itu, teman-teman? Betul! Gimana Bapak? Terima kasih. Tadi sudah kami jelaskan ke kami. Bapak, saudara-saudara mahasiswa yang saya cinta, kami tidak takut ketika kami melaksanakan penanganan pelanggaran.
Itu kemarin sudah saya panggil klarifikasi aktor. Kami sudah mengklarifikasi terlapor. Kami sudah mengklarifikasi aktor. Sudah kami panggil. Itu adalah bukti panggilan kami, saudara-saudara. Saya menyadari memang dari kasus ini, saudara-saudara, ini menjadi diintimidasi. Saya menyadari. Mari nanti kita selesaikan bersama terkait dengan mekanisme Bawaslu. Inilah proses yang akan Bawaslu seperti ini. Kami ada lembaga Bawaslu, Kejaksaan, dan Polisi. Terima kasih saudara-saudara telah mengingatkan kami. Ini menjadi pengalaman, ini menjadi pemicu kinerja kami selanjutnya. Langkah kita masih panjang. Masih ada pilkada sampai 2020. Ini yang kami butuhkan seperti ini. Ada masa-masa. Kami ikhlas. Kami menerima apa yang menjadi aspirasi dari saudara-saudara. Ini hal yang baik. Saya kira itu. Permasalahannya adalah dugaan pelanggaran kampanye terselubung. Karena undangannya sebenarnya adalah pembinaan. Terus Pak, kami menuntut ada tindakan penyalahgunaan program pemerintah yang dilakukan oleh caleg tersebut untuk mengintervensi kami selaku mahasiswa, Pak. Apa itu? Hasil pemerintah berupa apa? KIPK. KIP itu memang program. Banyak PKH juga dimanfaatkan untuk kampanye seolah-olah itu programnya dari caleg itu. Oke. Sangat fatal, Pak. Betul itu nggak boleh. Program fasilitas pemerintah digunakan untuk kampanye itu nggak boleh, Pak. Karena itu nggak boleh. Makanya kami proses itu. Kalau kami nggak proses, nggak ada proses. Itu. Lihat teman-teman jeler di sana, apakah itu punya aturan? Halo, gimana tuh? Itu kan kawasan sendiri, kerusakan alam itu. Gimana Pak? Tanggapan? Betul. Terkait dengan pemasangan APK. Saudara-saudara. Di depan Bawaslu sendiri Iya. loh. Bawaslu itu punya paradigma pencegahan. Kami sudah mencegah. Kami mengirim surat kepada semua partai politik untuk mencoba secara mandiri. Kami sudah melakukan penertiban APK. Hari ini kami penertiban, besok pasang mata. Ditertibkan lagi, besok pasang mata. Ini yang terjadi fenomenanya seperti itu. Kinerja kita itu kan bukan hanya untuk mencapai apa, tapi kami upaya pencegahan, pendekatan antara semua partai politik. Jangan partai politik tolong melaksanakan sesuai aturan. Kalau tidak, kami tidak akan. Itu mas jawabannya. Tuh di depan Bawaslu sendiri loh, lihat banget loh. Gimana? Untuk sekarang dicopot? Oke, copot sekarang. Stop. Copot itu yang di depan itu. Ayo. Mas. Beneran. Sampai lemot. Jalan. Wah, dipaku. Tarik mawon, Mbak. Tarik. Pepet.
Up. Mas. Alat peraga kampanye milik paslon, caleg dan presiden. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Partai buruh dan lain sebagainya, ketika ada kesalahan pemasangan seperti itu, Pak. Terima kasih kepada semua saja yang hadir di sini. Ini kita masa kampanye tinggal sisa waktu 6 hari lagi. Sangat mepet sekali. Kami menghimbau kepada semua saja yang hadir di sini. Apabila menemukan potensi pelanggaran dalam masa kampanye dan nanti masa tenang, laporkan langsung ke Bawaslu. Akan kami proses. Terkait dengan pemasangan APK, kami membuat surat himbauan kepada semua partai politik peserta pemilu di Kabupaten untuk mencopot APK secara mandiri. Kami beri waktu 3 kali 24 jam per hari. Surat himbauan. Jika dalam waktu 3 kali 24 jam tidak dicopot secara mandiri, kami akan berkoordinasi dengan stakeholder dan KPU dan Satpol PP untuk melaksanakan APK semua yang ada di Kabupaten Bawang, khususnya nanti dalam masa tenang tanggal 11, 12, 13 alat peragamanya harus bersih. Terima kasih. Hari yang seperti itu, Pak, sanksi apa, sanksi hukum apa yang akan berjadi, Pak? Pemasangan APK ini pelanggaran administratif. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terkait dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur. Pemasangan APK dalam pemilu sudah diatur melalui SK KPU nomor 513. Di situ diatur titik-titik lokasi mana yang harus dipasang. Jika pemasangan yang tidak sesuai dengan SK KPU 513 itu berarti melanggar. Sanksinya apa? Kita merekomendasikan kepada KPU, karena yang buat aturan adalah KPU. Kemudian KPU kepada peserta pemilu yang masang itu untuk dicopot secara mandiri. Jika tidak, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu kembali untuk bersama-sama melakukan penertiban APK. Itu administrasi, saudara. Hanya penertiban, Pak. Siap, karena itu memang administrasi. Sanksinya ya dicopot. Berarti kita harus sering, teman-teman, mengingatkan bahwa ini kesalahan, Pak, kesalahan, Pak. Tolong copot. Siap, setiap kali setiap kali ada laporan, kami langsung tindak lanjut. Contoh yang terakhir kemarin di Desa Bojong Mata baru kemarin, banyak pemasangan bendera yang ada di pohon-pohon. Masyarakat komplain, langsung kami copot. Ada caleg yang memasang. Terima kasih kepada warga. Nah itu kami telah memberikan bantuan. Masyarakat komplain, langsung ada laporan, kami tidak lanjut. Itu karena sifatnya administratif. Jadi kami punya kewenangan sendiri. Demikian. Lalu bagaimana Pak dengan sanksi yang akan dijalankan oleh caleg tersebut yang melakukan kampanye di tempat pemilihan? Terima kasih. Tadi sudah kami jelaskan bahwa setelah meskipun laporan itu dicabut, tetap kami tidak lanjuti dengan informasi awal. Kita jadikan temuan. Jadi dari laporan akhirnya menjadi temuan. Kami melakukan pleno berlima bahwa kasus ini menurut Bawaslu adalah terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Bagaimana untuk membuktikan dan untuk melanjutkan ke pihak penyidik? Kita punya 3 institusi, Pak. Bawaslu,
Polres dan Kejaksaan. Disitulah nanti akan dibahas kasus ini naik atau tidak. Tapi sebagai catatan, ya, kalau kasus ini dilimpahkan pembahasan di Gakumdu, berarti Bawaslu sudah mengawal bahwa kasus ini mengandung terbukti unsur-unsur tindak pidana pelanggaran. Tinggal nanti kita putuskan di Gakumdu. Itu. Yang penting kita sudah bertarung. Kita sudah bertarung. Lalu mekanisme naiknya kasus itu seperti apa, Pak? Ya, ini. Mekanisme kasus naik dalam hal tindak pidana ya. Tindak pidana. Itu berasal dari temuan atau laporan yang sudah diregister oleh Bawaslu. Yang panjenengan tuntut itu menjadi temuan meskipun awalnya itu laporan. Kami pleno, kami kaji, kami penelusuran, kami klarifikasi. Setelah itu kami simpulkan bahwa ini mengandung dugaan terpenuhi dugaan pelanggaran pidana pemilu. Aturannya, mekanismenya 1 kali 24 jam harus sudah dibahas di Gakumdu. Kami sudah naikkan pembahasan sampai 3 kali. Ini adalah pembahasan yang terakhir. Ini pembahasan yang pertama. Terus kami bertarung di forum Gakumdu itu. Pendapat jaksa seperti apa, pendapat penyidik seperti apa. Tapi pendapat kami tetap ini mengandung terpenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu. Makanya kami naikkan di proses Gakumdu. Itu Pak. Pak, nah satu lagi Pak, kami semua ini kan mahasiswa KIP, artian kami jelas-jelas dibiayai pemerintah. Kita juga harus melaksanakan tugas itu dengan baik, baik akademik, kita berorganisasi ataupun kita pengembangan potensi kita yang ada di lingkungan kampus. Lalu ketika nanti kita selaku sebagai mahasiswa mendapat intimidasi, apakah Bawaslu siap mengawal? Terima kasih. Harus kita bedakan mana yang menjadi ranah Bawaslu dan mana yang menjadi ranah dari umum. Saya berjanji di hadapan panjenengan semua terkait dengan adanya intimidasi penekanan. Saya pribadi, saya sudah siap mengawal, siap membantu jika ada intimidasi. Saya pribadi. Ya, siap membantu pribadi saya, catat ini saya pribadi saudara. Jika memang ada ancaman, ada intimidasi, saya dakwin, saya kawal. Gitu. Meskipun itu sebenarnya sudah di luar ranah dari Bawaslu. Makanya saya ngomong secara pribadi, bukan saya ketua Bawaslu. Tak kawal saudara. Siap? Terima kasih. Pak, sedikit tambahan dari saya. Siap. Dari tadi Bawaslu hanya menyebutkan Bawaslu telah melakukan penyidikan ataupun penelusuran dengan adanya dugaan pelanggaran. Kan itu sudah jelas Pak, Bawaslu itu melakukan dugaan pelanggaran. Jadi memang itu ada prosedur, bahwasanya ada yang Bapak katakan 7 bersetuju itu, apakah Bawaslu tidak bisa secepat yang yang di-SOP-kan oleh Bawaslu, bahwasanya apakah itu tidak dibahas dengan cepat Pak? Apakah Bawaslu mematok ataupun mengacu pada deadline itu Pak? Terima kasih. Terkait dengan deadline, ya, itu memang sudah diatur di undang-undang, sudah diatur di Bawaslu. Bawaslu dalam proses tindak pidana pemilu itu tidak main-main. Ini menyangkut nasib orang masuk penjara atau tidak. Kita harus benar-benar yakin, kita harus benar-benar komplit dengan melakukan penelusuran dan klarifikasi. Nanti ketika kami bertarung ke Bawaslu, kami sudah punya senjata. Bukan berarti kami mengulur waktu. Kami butuh waktu supaya meyakinkan dari rekan-rekan kami yang ada di kepolisian dan kejaksaan. Kami yakin. Itu Pak. Oke, untuk semuanya teman-teman, karena tadi kita udah mendengar semua ya dari Kepala Bawaslu yang disampaikan. Sekarang Pak, adanya kami di sini, kami membawa
sebuah tuntutan Pak untuk bisa disetujui oleh Bawaslu bahwasanya ini perjanjian antara Bawaslu, mahasiswa, dan rakyat Pak. Tuntutan itu mungkin akan disampaikan oleh ketua aliansi kami Pak. Monggo saudara Tegar. Dari hasil yang Bapak sampaikan tadi, sekiranya mempertegaskan ya, apakah Bapak dengan kesiapan Bapak mampu atau tidaknya dalam menyelesaikan kasus ini, maka saya bacakan sebuah surat keputusan hasil tuntutan aksi agar kami pulang dari sini mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya baca. Pada hari ini Selasa tanggal 6 Februari 2024 dengan ini kami menyatakan menuntut Bawaslu Pemalang dapat mengabulkan tuntutan atas kesepakatan bersama dalam kegiatan aksi ini dengan Aliansi Mahasiswa Bersatu Pemalang atau ALMA-BAS dengan tuntutan sebagai berikut. Yang pertama, Bawaslu harus menyelesaikan kasus ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 kali 24 jam. Yang kedua, keterbukaan informasi tentang dugaan pelanggaran pemilu. Dan ketiga, mendesak Ketua Bawaslu untuk mundur dari jabatan apabila tidak mampu menyelesaikan kasus ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada poin 1 tadi. Dan yang terakhir, yang keempat, Bawaslu dapat mengawal sepenuhnya dan menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran kampanye sesuai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikian hasil tuntutan aksi ini kami sampaikan atas komitmen dan rasa idealis kami sebagai mahasiswa dalam upaya pengawalan atas pelanggaran pemilu 2024. Salam sejahtera. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Tanyakan Mas, sebelumnya tanyakan apakah menyetujui atau tidak. Sebelum saya tanda tangan, saya sampaikan, saya terima surat tuntutan aksi ini. Saya bersedia sesuai dengan apa yang ada dalam tuntutan aksi ini. Jika dalam waktu 3 kali 24 jam kasus ini tidak selesai, saya bersedia mundur dari Bawaslu Kabupaten Pemalang. Saya tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ini ya. Oke, tepuk tangan semuanya buat Bawaslu. Bawaslu bersama mahasiswa, Bawaslu bersama rakyat. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Mungkin kita pegang ya omongan dari pimpinan Bawaslu ya. Oke. Mungkin cukup ya. Mungkin kita ucapkan terima kasih Pak dari kami Aliansi Mahasiswa Pemalang yang tentunya mengawal politik ini bersama. Itu kan diberikan semacam kupon untuk mencari orang. Apakah betul apa gimana sih Mas? Itu betul ya. Ada ancaman nggak? Ancaman atau intimidasi? Ancaman nggak? Intimidasinya Ketika tidak memilih caleg tersebut, nanti ada info dari kampus di situ ada nggak? Baik, masuk terkait dengan ancaman yang kita terima itu kita mendapat dan mendengar bahwasanya mahasiswa kalau sudah tidak bisa mengikuti aturan maka kita mahasiswa KIT-nya akan dicabut, mungkin seperti itu Pak. Ancamannya seperti itu. Anda kuliah di situ? Iya Pak, saya kuliah di situ Pak. Semester berapa? Semester 5 Pak. Mungkin seperti ini Pak gambarannya. Lebih tepatnya itu kayak dari cara itu tidak menuntut mahasiswa untuk mencoblos KIT, akan tetapi dari cara tersebut mengajukan untuk menganjurkan kepada mahasiswa agar mengumpulkan DPT, daftar pemilih tetap. Oh gitu, berapa orang per mahasiswa? Yang saya kemarin dengar 100 orang Pak. Oh 100 orang.
sistemnya seperti apa sih Mas? Ya mungkin sistemnya pembagian kupon Pak, nanti mahasiswa disuruh mengumpulkan. Oh gitu. Kuponnya nanti dapat apa? Ya Ada iming-imingan nggak untuk mahasiswanya? kalau semisal iming-imingan itu kita belum tahu jelasnya Pak, karena kan bahasanya itu masih absurd juga sih Pak. Absolut ya. Masih belum jelas. Oke. Mas pernah dilaporkan ke Bawaslu belum? Sebelumnya pernah kita melakukan mediasi dengan Bawaslu dengan anggota bahwa kasus ini masih tidak lanjuti ya, tapi sampai saat ini baru kami mendengar bahwasannya nanti siang akan diadakannya pleno. Pelaporannya seperti apa sih? Apa bukti-bukti juga diserahkan ke KPU apa gimana? Kalau misal dari bukti-bukti, kita juga melakukan koordinasi, Pak. Artian koordinasi ini kita menunjukkan bahwasanya ada video, ada rekaman, ada alat bukti yang kita berikan kepada anggota Bawaslu tersebut. Berapa lama waktu dari yang demo waktu pelaporan sudah berapa lama? Kira-kira 1 tahun Pak, karena udah dari bulan Desember ya. Pelaporan yang dulu bukan yang sekarang ini. Iya. Oke, Oke, dengan Mas siapa namanya? Saya Syahban Silitonga Pak. Siapa? Syahban Silitonga. Mas Yonga, Mas ya? Dengan Musaki Ali, koordinator lapangan. Oke, Koordinatornya? Iya. Terima kasih. Dalam bekerja terkait dengan tuntutan mereka adalah menuntut Bawaslu agar segera menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran pemilu, yaitu kampanye terselubung ya, kampanye di tempat pendidikan. Sebutkan Pak, sebutkan saja sekolahnya Pak. Sebutkan sekolahnya saja. Di salah satu kampus di Kabupaten Malang ya, karena ini masih dalam proses pendidikan, jadi saya juga belum bisa. Ini mereka itu kan ngertinya bahwa kasus ini lambat, padahal kita punya mekanisme penanganan pelanggaran, sudah ada aturannya. Berapa harinya kan hari kalender. Nah, dari hari kalender itu Jumat Sabtu itu nggak masuk, makanya kita lama. Jadi kasus ini berawal dari adanya laporan yang disampaikan oleh mahasiswa pada acara pembinaan, tapi di dalamnya disisipi kegiatan kampanye. Laporan disampaikan pada tanggal 15 Desember 2023, tapi pada tanggal 19 Desember dicabut. Nah ini dicabut. Jadi mahasiswa kan mereka nggak tahu mekanisme dicabut, tapi komitmen Bawaslu untuk mengawal bagaimana keadilan pemilu, laporan yang dicabut tidak serta-merta itu kasus berhenti. Dari laporan yang dicabut ini kita jadikan informasi awal. Informasi awal itu caranya kita melakukan penelusuran dan klarifikasi. Ketika hasil penelusuran dan klarifikasi yakin bahwa itu terdapat dugaan, unsur-unsur dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu pleno untuk dijadikan temuan. Kemudian diregistrkan, waktunya panjang sekali itu. Kemudian mereka itu dari laporan awal sampai 14 hari dicabut Mas, mereka nggak tahu. Terduga sudah dipanggil Pak? Semua terduga saksi sudah kami panggil, sudah kami klarifikasi. Menurut aturan yang berlaku dari proses kesalahan atau indikasi kesalahan dari proses kampanye sampai dengan proses lanjut itu estimasinya berapa hari Pak, atau dalam hitungan kalender? Bawaslu setelah meregister temuan, ini kan kami jadikan temuan Ya. seharusnya karena sudah dicabut sudah, tapi dengan proses kita jadikan temuan pada tanggal 17 Januari. Kami Bawaslu punya waktu 7+7, 14 hari setelah kami meregister temuan, dihitung dengan hari kalender ya, hari kerja ya, berarti maaf, hari kerja. Ini kasus harus selesai dengan status laporan besok pagi. Besok pagi 14 hari. Langkahnya Pak? Kita bahas di Gakumdu, karena dalam penyelesaian pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu tidak sendirian. Beda dengan kalau itu administrasi macam-macam ya. Tapi kalau pelanggaran dugaan pelanggaran pidana pemilu itu harus dibahas di sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu sendiri, kepolisian dan kejaksaan. Pak, ini kan nyaris berarti 8 hari ke depan pemilihan ya. Kalau besok tidak selesai seperti apa? Yang namanya penanganan pelanggaran Ya. itu tidak harus hari H selesai kemudian penanganan pemilu. Apa pasca pemilu bisa dilakukan? Bisa saja kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran diketahui. Karena apa? Penanganan laporan Siap. itu
7 hari sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran pemilu. Jika setelah itu maka sudah adaluarsa. Pak, dengan kasus tersebut sanksi hukumnya apa, Pak? Ya, kami arahkan ke pidana. Pidananya. Iya, nanti kan dibagi Gakumdu. Masuk enggak ini menurut mereka kepolisian, menurut mereka kejaksaan, layak enggak ditindaklanjuti di tingkat penyidik. Ini nanti dibahas. Bareng-bareng itu mekanisme penanganan seperti itu aturannya. Ketika diolah kemudian setelah penyidikan itu terbukti, itu ancaman hukumannya itu di pasal berapa? Itu kampanye di kampus ya, kampanye di tempat pendidikan. Ya. Ini saya jelaskan dulu runutannya ya. Kampanye di tempat pendidikan itu boleh, pada prinsipnya boleh ya. Berdasarkan PKPU dan berdasarkan putusan MK. Tapi ada syarat dan ketentuannya. 1, dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Pesertanya itu harus sivitas akademika mahasiswa. Harus ada izin dari pihak rektorat. Kan boleh pada prinsipnya. Nah, tapi karena itu kampanye terselubung, tidak ada izin. Ya. Itu aja dilaksanakan bukan hari Sabtu Minggu. Itu ya indikasi penyalahannya di situ ya. Di situ makanya itu di dalam pasal 280 ya. C kalau tidak salah. Ini kan larangan kampanye di tempat pendidikan. Kampus boleh. Itu boleh ya, tapi harus ada syarat dan ketentuannya. Sanksinya apa? Ada di pasal 521. Isi pelaporannya apa sih, Pak? Ya itu kampanye di tempat pendidikan. Itu jangan lupa, itu sudah dicabut. Pak, kemudian Nggak ada intimidasi atau apa, nggak ada? Ya itu urusan mereka. Yang penting begitu tanggal 15 mereka melaporkan, 19 dicabut. Dan itu kami tindak lanjuti langsung oleh Bawaslu. Karena mekanismenya ada, Bawaslu bisa menindaklanjuti pelanggaran dari laporan yang dicabut. Itu kan menunjukkan kinerja Bawaslu, ya kan? Terdugannya berapa, Pak? Ya 1. Cuma 1. Iya. Ancaman hukumannya, Pak? Tadi belum? Ya pidana penjara. Berapa bulan, Pak? 1 tahun kalau salah itu. Ini ada ancaman. Pak, kilas balik. Otomatis kalau misalkan dia terpilih jadi caleg gitu, Iya. otomatis gugur Pak ya? Kalau otomatis caleg nanti ada rekomendasi dari Bawaslu untuk merekomendasikan pembatalan. Itu. Kalau nanti inkrah ya, iya. Kalau inkrah di pengadilan. Pak, kilas balik kemarin Pak terkait dana APK itu Pak yang sering ditempel di pohon sama apa itu yang listrik itu. Iya, itu. Gimana sih Pak kita? Gini Pak, jadi terkait dengan APK ini kan masalah yang sebenarnya pelik ya, rumit ya. Kita itu sudah melakukan upaya-upaya pencegahan terkait dengan permasalahan APK. Kami mengumpulkan semua pengurus partai politik. Tidak hanya sekali, 2 kali kami kumpulkan. Apa dalam pertemuan itu kami arahkan supaya semua partai politik peserta pemilu ini memasang APK sesuai dengan aturan. Aturannya di mana? Ada di SK KPU nomor 513. Di situ ditentukan titik lokasi pemasangan APK. Nah, kalau hal itu dilanggar, Pak, dan nyata ada, Pak. Jika dipasang di luar itu banyak sekali. Ya. Upaya Bawaslu apa? Yang pertama, tidak ada ketentuan satupun yang menyatakan bahwa pencabutan itu menjadi tanggung jawab Bawaslu. Ada mekanismenya. Ya. Jadi terhadap APK-APK yang melanggar tidak sesuai itu, kami menginventarisir dari mulai tingkat Panwas desa, inventarisir berapa itu, ya ribuan itu. Sanksi Pak. Iya, sanksinya. Kemudian sanksinya administrasi. Pemasangan APK itu administrasi. Sanksinya apa? Ya pertama kita prosedurnya kita menyurati ke partai politik yang bersangkutan. Tolong ini baliho saudara melanggar. Apa sudah dilakukan, Pak? Kami sudah melakukan hampir 4 kali. Hampir 4 kali. Upaya-upaya pencegahan melalui himbauan. Dan kami juga sudah melakukan action bersama stakeholder penertiban APK. Yang diayani di seluruh paling miris itu di pohon-pohon Pak. Apalagi kemarin di depan kantor DPRD ada saya. Itu ya, nah itu Mas. Ketika kami melakukan penertiban, besok pasang maning. Nah itu Pak yang terus itu berarti dari pengguna jalan yang membayar sanksi administrasi dari hal lainnya apa Pak maksudnya? Iya Pak maksudnya. Lah kan mendapat apa ibaratnya hukuman juga. Iya administrasi berarti para partai itu hanya copot. Iya hanya copot. Enggak bayar. Lah itu Pak yang apa APK yang menimbang paling ada ya di Kaligelang ya. Iya, Kaligelang.
Itu kemarin sudah selesai, jadi langsung diselesaikan oleh yang punya gambar itu. Punya gambar itu. Ya nanti kami kan sudah membuat surat himbauan ini kepada semua partai politik. Kami minta waktu dalam waktu 3 kali 24 jam mereka untuk menertibkan APK secara mandiri. Jika tidak, berarti kami akan berkonsultasi dengan KPU, dengan KPU, kita dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban sama-sama. Terakhir Pak, himbauan dari Bawaslu atau kepada masyarakat ketika menemukan sebuah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu, baik itu calegnya atau timnya. Ya. Kami mengimbau pada seluruh masyarakat. Ini kita waktu semakin dekat untuk yang hari hanya ya, voting day-nya kita itu kan paling kurang 1 minggu Pak ya. Kami tetap masih mengharapkan pada seluruh masyarakat dan siapa saja yang menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu untuk jangan segan-segan melaporkan ke pengawas pemilu terdekat. Kami tetap proses. Yang namanya pelanggaran pemilu prosesnya itu bukan nanti setelah hari H berarti sudah bebas, tidak seperti itu. Ya Pak. Persyaratan laporannya sekalian Kedua, Pak. Kedua, Pak. Terkait money politik ini Pak yang belum dibahas Pak. Gimana kalau ada syarat laporan dulu ya? Iya, Syarat laporan dulu. Jadi laporan itu ada 3 yang berhak menyampaikan laporan. Satu adalah warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih, yang punya hak pilih, ya. Bisa berumur 17 tahun atau lebih, bisa 16 tahun jika sudah nikah kawin. Ya. Yang kedua peserta pemilu, yang ketiga adalah pemantau pemilu. Siapa saja boleh melaporkan dugaan pelanggaran. Itu ada syarat formil dan materialnya. Salah satu syarat formilnya adalah tidak yang peristiwa yang dilaporkan itu tidak lebih dari 7 hari. Kalau misalkan ditemukan dugaan pelanggaran itu pada hari H, ya berarti masa kedaulatannya kan 14 ditambah 7 kan. Nah, sama itu masih bisa diproses. Dan prosesnya itu sudah diatur, ya. Laporan atau temuan diproses di Bawaslu itu Bawaslu punya waktu 14 hari. Laporan atau temuan 14 hari. Ya. Kemudian dari hasil kalau itu kasus pidana kayak money politik itu harus dilimpahkan ke Gakumdu. Kita proses di Gakumdu. Jika hasil pembahasan Gakumdu itu terbukti, kita berarti dilanjutkan penyidik kepolisian. Kepolisian punya waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan. Dari kepolisian dilimpahkan ke pihak penuntut umum, jaksa. Kejaksaan punya waktu 5 hari. Dari kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan, pengadilan punya waktu untuk memutus 7 hari. Itu aturan undang-undang. Jadi nggak bisa kalau sudah selesai sudah bubar, nggak seperti itu. Pengertian masyarakat seperti itu kan? Ya, kalau sudah pemilu nanti gimana bubar? Nah, itu mau jelaskan seperti itu mekanismenya. Ya, dengan Bapak nama lengkap orang saya Sudadi ya selaku Sarjana Hukum. Ketua Bawaslu.